hadir di. Tentu saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dituruni oleh hujan ini yang mengandung insyaallah banyak keberkahan. Kita diberikan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat menjalankan ibadah saum, khusus nikmat silaturahmi. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar langsung, ketemu langsung melalui Zoom meeting oleh Pak Kiai Dimyati Badzulzaman, yang ini insyaallah merupakan nikmat yang Allah berikan, dan semoga atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita sore hari ini kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati, terima kasih dan selamat datang kepada Pak Kiai Haji Dr. Dimyati Badzulzaman MA, selaku Ketua MUI Kota Depok. Alhamdulillah sekali lagi jazakallah khair atas kehadiran dan menyempatkan waktunya, dan juga kepada semua jamaah Zoom meeting, semoga kita semua diberikan keberkahan dan juga kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum sama-sama kita belajar dan menimba ilmu langsung dari Pak Kiai, mari kita awali dengan membaca Salatul Al-Fatihah agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Al-Hadiniyah wa qulatin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Abdul Aziz. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terjelas? Terjelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah paham besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Orang yaitu khusyuknya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sungguh mereka tidak tercela, tapi mencari di balik itu dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang amanat janjinya, orang yang melihat kita yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul adzim. Allah dengan firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sina Muhammad Abdul Aziz telah membacakan Al-Quran. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya insya Allah nanti dalam 1 jam ke depan sampai jam 5 kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dr. Dimianti Badruzzaman MA terkait tema tentang ibadah maksimal menuju garis finish kemenangan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada Pak Kiai Haji Dr. Dimianti Badruzzaman MA dengan hormat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustaz Hidayat ya, di Alfian beserta seluruh yang mengikuti acara ya dakwah Islamiyah melalui Zoom ini, mudah-mudahan semuanya tentunya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya sebagai ya pribadi muslim dan sekaligus yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok diberikan ya kesempatan, penghargaan, sehingga pada sore hari ini insya Allah akan menyampaikan sebuah tema yang sangat bagus, yakni ibadah maksimal menuju garis finish kemenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, as-shaimin wa as-shaimat rahimakumullah, berbicara tentang masalah ibadah. Kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi
di bulan Ramadan yang sudah mau finish ini. Berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada relevansi, ada hubungan erat dengan masalah ibadah, saya temukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Yang ada Al-Quran, yang megang Al-Quran, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ayat Al-Qur'an yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 21 tersebut jelas. Di situ ada perintah ibadah. Karena kata-kata ubudu rabbakum. Kata ubudu ini adalah fi'il amar, yakni kata kejasuruhan. Dari kata abada ya'budu, ubud, berarti kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal daripada perintah itu menunjukkan wajib untuk dilakukan. Seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat, ya, berarti mendirikan sholat hukumnya wajib. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, berarti menunaikan zakat hukumnya wajib. Karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya. Siapa Tuhan kalian? Allah Ta'ala itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yaitu zat yang telah menciptakan kalian, juga umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua, kita semua, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin seseorang itu dikatakan muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan surga, jannatun na'im. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, Allah nyatakan wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luas sampaikan 7 lapis langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada siapa nggak ada? Dengan kita beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita disiapkan surga yang penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan Sayyidina Ali pernah berkata, ya, mengatakan dalam bahasa Arab bahwa man zanna annahu dakhalal jannah bi ghairi juhdin fa huwa mutamannin. Artinya barang siapa yang mengira bahwa dirinya akan masuk surga tanpa capek lelah ibadah kepada Allah, fa huwa mutamannin, maka dia itu termasuk penghayal kelas berat, kelas kakap. Artinya kalau seseorang menghayalkan ingin ahli surga, menjadi ahli surga, tapi ibadahnya malas, ya, tidak mau untuk beribadah kepada Allah, khususnya sholat yang 5 waktu, masih banyak yang malas-malasan. Jadi katakan di dalam nasyid itu ada sindiran kepada yang malas ibadah, katanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan,
asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, tahajud kebablasan. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Inginnya masuk surga. Sama? Ini jelas menjadi agak sulit ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syair mengatakan tarjun najata walam tasdik masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Artinya kamu mengharapkan selamat, bahagia dunia akhirat. Sementara tidak menempuh jalan untuk menjadikan kamu selamat. Kamu malas ibadah, inginnya selamat, inginnya bahagia sampai ahli surga. Tapi enggak mau melakukan ibadah dengan baik. Disindir oleh penyair Arab tadi bahwa tarjun najata walam tasdik masalikah inna safinah la tajri alal yabas. Inna safinah, sungguh yang namanya bahtera itu la tajri alal yabas, tidak akan bisa berjalan kalau ada di tanah yang kering. Ya, biasanya kan bahtera itu bisa berjalan dengan baik apabila di lautan atau di danau. Sementara kalau di tanah ya di lapangan yang kering kerontang ya jelas susah untuk berjalan. Artinya orang yang mengharapkan ahli surga ya kenikmatan di akhirat sementara dia malas ibadah ya sulitlah untuk cita-citanya tercapai. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang apa tujuan Allah menciptakan manusia, kita-kita ini bahkan jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ulangi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya adalah dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ini jelas sekali tentang tujuan Allah menciptakan kita manusia, bahkan jin juga sama, yakni Allah menciptakan manusia dan jin ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yakni surah Al-Hajj ayat 11. Allah telah menceritakan, mengungkapkan tentang keadaan manusia dalam masalah beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'an nabih. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhih. Khasirad dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin." Yang artinya wa minan nasi, dan di antara manusia. Jadi tidak semua manusia. Minnya disebutnya menurut ahli tata bahasa Arab adalah min litab'id. Ya, untuk mengungkapkan sebagian. Dalam alfiyah makna min banyak, ada min litab'id, ada min lil bayan, ada min lil dida, ada min litaukid, ya. Yang dikatakan dalam alfiyah ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libadil azmina wazida fi nabin wa shibhi pajar nakiratan kamali bagi min mapar. Jadi artinya di sini wa minan nasib, dan di antara manusia. Tidak semuanya, di antaranya ada man ya'budullah, may ya'budullah ala harf. Ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ala harf, atas suatu sisi, dalam arti ibadahnya tidak stabil, ibadahnya tidak istiqomah. Istilah di daerah Depok itu ibadahnya belang bentong, ya, tidak terus menerus, tidak kontinu. Fa in asabahu khair,
jika menimpa kepadanya suatu kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, itma'an nabi. Dia merasa tenang dengan ibadahnya. Terus ibadah. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Namun kalau misalnya ditimpa suatu bencana, suatu musibah yang tidak mengenakan, justru kembali lagi kepada kekafiran. Yakni dia tidak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasirad dunya wal akhirah. Maka rugilah dia di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Ini dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 11. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 11 ini Allah mengungkapkan tentang fenomena manusia yang ada di muka bumi ini. Bahwa di antara manusia yang ada di muka bumi ini berkenaan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak stabil. Ala harfin dalam bahasa Arab. Jika sedang senang, rezekinya sedang katakanlah nomplok, ya, dia ibadah tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika rezekinya seret, ketika usahanya macet, ketika badannya sakit-sakitan ke hidung-hidungnya mampat, ya, dan pilek. Ini kadang-kadang dia enggak mau ibadah lagi kepada Allah. Ya, bahkan cenderung kepada kekufuran kepada Allah, kufur kepada Allah, maka Allah nyatakan khasirad dunya wal akhirah. Orang yang semacam ini rugi, ya. Rugi di dunia, bahkan rugi di akhirat kelak. Zalika wal husranul mubin. Yang demikian itu adalah merupakan kerugian yang jelas, kerugian yang terang benderang, kerugian yang nyata. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, yang saya banggakan. Selanjutnya masih ada hubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang hidup di dunia ini sombong. Sombong, takabur, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ketika di dunianya sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, jelas orang yang semacam ini diancam dengan api neraka jahanam. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada azab api neraka jahanam. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Atau surah Ghafir ayat 60 Allah berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya sungguh orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa, memohon kepadaku, sayadkhuluna jahannama. Mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dakhirin dengan penuh kehinaan. Jadi ayat ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa bagi orang yang ketika hidupnya di dunia ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka jahanam yang berkobar-kobar bagi orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengenai masalah ibadah. Hendaknya kita memaksimalkan dalam ibadah ini, jangan asal-asalan, jangan abal-abal, tapi harus yang maksimal, yang sungguh-sungguh, yang serius. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ini? Ya tentu
sampai kita dijemput oleh kematian. Ada ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hijr, ayat 99. Sekali lagi, dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Ya, ini surah Al-Hijr ayat terakhir. Ayat 99 surah Al-Hijr menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya wa'bud rabbaka, dan hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan. Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepadamu sesuatu yang pasti, yang yakin akan tibanya, yakni al-maut, kematian. Maaf, ada kadang-kadang yang sok pinter menafsirkan Al-Quran bahwa pengertian yakin di sini adalah setelah datang keyakinan. Dalam arti katanya, kalau kita sebagai umat Islam sudah yakin akan adanya Allah, yakin Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka boleh tidak beribadah lagi. Karena ayatnya menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Akhirnya diambil kesimpulan, berarti kalau sudah kita yakin dengan adanya Allah, yakin dengan adanya para rasul, yakin dengan adanya hari kiamat, berarti katanya enggak perlu lagi kita beribadah karena sudah yakin. Ini tentu pemahaman atau penafsiran yang keliru. Ya, masuk ke dalam kategori hadis Nabi, man qala fil Quran bi ra'yihi wal yatabawa maq'adahu minan nar, hadis sahih. Yang artinya barang siapa yang bicara berkaitan dengan Al-Quran, menafsirkan Quran dengan ra'yinya sendiri, dengan logikanya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Ini ancaman dari Rasul bagi orang yang menafsirkan Quran seenaknya tanpa didasari dengan ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar dalam memahami menafsirkan hatta ya'tiyakal yakin, kalau kita baca kitab-kitab tafsir Al-Quran yang besar-besar atau dari mulai yang kecil yang 1 jilid sampai yang puluhan jilid, seperti tafsir Al-Jalalain karya Al-Mahali dan As-Suyuti, tafsir Al-Munir li Ma'alimi Tanzil karya Syekh Al-Bantani, tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syirah wal Manhaj karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, atau tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridha, atau tafsir An-Nasafi karya Abul Barakat An-Nasafi, atau tafsir Ibnu Katsir karya Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, atau tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Qutub Al-Misri, atau dalam kitab Jami'ul Bayan karya Imam Abu Ja'far At-Tabari, atau tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan macam-macam lagi kitab tafsir yang saya punya, termasuk Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi, Bahrul Ulum karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Itu kalau kita baca semua bahwa pengertian al-yakin di situ adalah al-maut, yakni kematian. Kenapa kematian dikatakan al-yakin? Karena kematian ini yakin akan tibanya, sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan firman Allah ini yang ada awalnya kullu nafsin dha'iqatul maut, saya teliti tidak kurang 3 kali diulang oleh Allah. Ada dalam surat Al-Ankabut, ada dalam surah Al-Anbiya, ada dalam surah Ali Imran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, artinya hendaklah kamu beribadah kepada Rabb, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita ibadahnya? Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang
kepadamu sesuatu yang pasti, yakni kematian. Artinya sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan alam fana ini, maka tidak boleh tidak harus kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mengenai ibadah kepada Allah harus dengan maksimal, ya, dengan maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Ini ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, itu dikatakan bahwa anta'budallaha ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Artinya anta'budallah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah ka'annaka taroh, seolah-olah kamu melihat Allah. Wa illam takun taroh, dan jika kamu tidak bisa melihat kepada Allah, fa innahu yaraka, sungguh Allah Ta'ala itu melihat kepadamu. Di sini menunjukkan bahwa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sungguh-sungguh, harus maksimal. Seperti misalnya kita sedang ujian, diawasi oleh seseorang, ya tentu kita tidak boleh asal-asalan, tidak boleh main-main. Serius, ya, karena ada pengawas yang mengintai kepada diri kita. Nah, kita pun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya khusyuk, serius, maksimal, ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala selalu mengintai kepada kita. Coba baca Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, di akhir suratnya ada ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah atas kalian semua raqiba, mengintai. Istilah dalam ilmu tasawuf ada istilah selain mujahadah ada muraqabah. Muraqabah itu artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diintai oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Sehingga kita ketika mau melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah, merasa malu karena merasa selalu diintai oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam beribadah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka taroh. Ya, makna ihsan ada anta'budallah ka'annaka taroh. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Kata Nabi, fa'ilam takun taroh, kalau kamu memang tidak bisa melihat kepada Allah, fa'innahu yaraka, maka sungguh Allah memandang kepada, melihat kepada. Maka oleh karena itu, beribadahnya harus maksimal. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal jadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membaca ya sebuah hadis di dalam kitab Al-Jami'ul Shaghir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriah di Mesir. Kaitan dengan masalah ibadah, misalnya sholat saja. Dikatakan sholli sholata muwaddi'in. Artinya hendaklah kamu sholat seperti sholat yang mau pamitan. Artinya bahwa kita dalam sholat ini harus yang serius, yang sungguh-sungguh. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW, sholatnya yang maksimal tadi itu diumpamakan seperti sholat yang terakhir dalam hidupnya. Bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat. Kalau misalnya ini seandainya kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan meninggal dunia hari besok. Hari esok kita akan meninggalkan alam fana ini. Kira-kira ibadahnya hari ini serius atau
asal-asal. Saya yakin Bapak Ibu akan serius ibadahnya karena ini kesempatan terakhir. Mungkin tobatnya juga luar biasa nasuha, enggak mau maksiat lagi kepada Allah. Karena akan segera masuk kubur, akan segera masuk ke dalam alam barzah, alam akhirat. Nah, oleh Rasulullah dikemukakan sholatan muwaddi'in. Hendaklah kamu ketika ibadah khususnya sholat seperti sholat yang pamitan, sholat yang terakhir dalam hidup. Yang tentunya ketika kita sholat terakhir dalam hidup kita akan sungguh-sungguh. Akan memaksimalkan bacaan-bacaannya juga tidak akan yang ditinggal walaupun sunat-sunat. Ya, karena ingin yang sempurna. Itu maksudnya dalam ibadah tidak boleh asal-asalan. Ada juga riwayat yang menyatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Artinya adalah i'mal lidunyaka. Silahkan kamu bekerja untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada. Seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa kita hendaklah ketika bekerja, berusaha, jangan setengah-setengah juga. Harus yang serius untuk mendapatkan ya rezeki yang halal. Seolah-olah kita ini akan hidup untuk selama-lamanya. Ya tentu kalau kita hidup untuk selama-lamanya memerlukan bekal yang banyak. Kecuali kalau sudah yakin besok mau mati, ya mungkin ya nggak usah banyak-banyak kita cari nafkah, cari kehidupan lah, karena akan mati. Tapi kalau pikiran kita udah 1000 tahun lagi masih hidup, tentu kan memerlukan makan, minum, dan sebagainya. Ini makanya harus maksimal. Namun lanjutannya adalah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan hendaklah kamu beramal li akhiratika untuk kebahagiaan akhiratmu. Ka'annaka tamutu godan, seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi untuk mencari masalah duniawi sungguh-sungguh seolah-olah hidup selamanya, ta'isyu abadan. Sementara untuk masalah akhirat juga harus sungguh-sungguh seolah-olah kamu mau mati besok. Ya. Jadi tidak boleh dalam bekerja ini yang asal-asalan, tapi harus yang maksimal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan sekarang ini, bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Ya, mulianya Ramadan ini kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an hanya satu-satunya bulan yang disebut namanya secara jelas dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang turun padanya kitab suci Al-Quran. Sementara bulan-bulan yang lainnya, apakah itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Safar, bulan Maulid atau Rabiul Awal, itu sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ada hanyalah bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan kita ini, bulan yang ada pada sekarang ini adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian bahkan ulama ada yang mengatakan dalam kitab Tanbihul Anam, Fima yata'alaku bisyam wal qiyam, dari huruf Ramadan itu sendiri ada 5 hurufnya, ro, mim, bod, alif, nun. Ini menunjukkan bahwa adalah kata-kata singkatan. Ro katanya diambil dari kata rahmatun, kasih sayang Allah. Turun pada bulan Ramadan. Mim dari magfiratun, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Kemudian dod yang ketiganya adalah dari kata di'fun, pahala ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah.
Ramadan yang keempatnya alif, ini dari kata amanun, akan diberikan rasa aman, rasa damai, hidupnya penuh sakinah mawadah warahmah. Kemudian yang kelimanya nun dari kata najatun, artinya akan diberikan keselamatan di dunia sampai akhirat bagi orang yang sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan juga ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Karena siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, semata-mata mencari ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga qiyamul lail, ibadah sholat tarawihnya Rasulullah bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan ibadah qiyamul lail, sholat tarawih di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang terkenal dengan Lailatul Qadar, di mana dalam surah Al-Qadar sendiri sudah dinyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita ibadah pas malam Lailatul Qadar tadi, maka nilainya dipandang ya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung ada 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Padahal umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Ini 80 tahun lebih. Ya dinilai kalau kita ibadah di Lailatul Qadar tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tentunya fadilah yang luar biasa, maziyah keistimewaan yang luar biasa. Maka oleh karena itu saya sebagai penceramah ya ngajak khususnya kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, juga kepada seluruh yang hadir, mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan ya ibadah maksimal menuju garis finish kemenangan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu seperempat jam lagi kurang lebih sampai jam 5 ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Mas Alfian, ada yang mau bertanya, jawab? Kami silakan. Baik, alhamdulillah, syukron Pak Kiai atas materi yang tadi telah disampaikan, dan juga terima kasih pada para peserta yang masih tetap stay. Ya, sama-sama. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung saja mengangkat tangannya, membuka mic-nya, nanti langsung bisa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Kiai. Silakan. Ya, silakan, jangan malu-malu. Kalau ingin bertanya, dikemukakan aja. Saya boleh pakai. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparan materi tausiahnya pada sore hari ini, Pak Kiai. Luar biasa, banyak referensi sekali ya, Pak Kiai. Sudah mengalir dari berbagai kitab, Masya Allah. Mau bertanya ini mungkin terkait menjelang 10 hari terakhir itikaf ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka bertanya
bagaimana afdolnya iktikaf buat ibu-ibu ya, karena satu sisi perempuan diutamakan di sholat di rumah, tapi kalau iktikaf kan judulnya memang di masjid atau di tempat yang dijadikan sholat itu saja. Itu pertama Pak Kiai. Yang kedua, baiknya beriktikaf itu rame-rame atau tidak rame-rame Pak Kiai? Atau artinya dicari masjid yang ramai, atau maksudnya ramai itu dengan kegiatan gitu ya, atau masjid yang sepi tapi syahdu gitu. Gimana afdolnya Pak Kiai? Itu aja. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa namanya? Hidayat Pak Kiai. Hidayat ya. Nggak kelihatan wajahnya. Ya. Ada. Baik. Bagaimana? Ditampung dulu atau dijawab dulu? Langsung dijawab aja Pak Kiai. Langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ustaz Hidayat yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertanyaan yang sangat bagus karena istilah bahasa Arabnya muqtadul hal, muqtadul makom. Dalam ilmu balaghah, Johar Maknu dikatakan waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadul makomi. Jadi pertanyaan tadi karena pada 10 hari akhir Ramadan ini ada kaitan dengan ya iktikaf. Disunahkan untuk beriktikaf. Jadi cocok sekali, munasabah sekali pertanyaan tadi dilontarkan untuk kita muzakarahkan, diskusikan. Mengenai masalah iktikaf, ya, apakah ibu-ibu ini ya iktikafnya di masjid atau di rumah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, ayat 187 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi ada penggalan ayat, awal ayatnya itu uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada firman Allah wa antum aakifuna fil masajid. Ya, ada ayat wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Masajid ini kata jama dari kata masjidun. Jadi masajid. Di dalam sebuah kitab tafsir ayat ahkam, alhamdulillah saya untuk tafsir Al-Quran tidak kurang dari 30 judul tafsir yang saya miliki, ya, dari mulai jilid 1 jilid gitu tebalnya sampai ada yang sampai 30 jilid. Seperti At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Ada juga yang khusus namanya tafsir ayat ahkam. Ayat tidak kurang 5 judul lah. Yang khusus tafsir ayat ahkam, artinya menafsirkannya tidak seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ada, tapi hanya khusus ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum saja. Ya, ada misalnya tafsir yang diberi nama tafsir ayatil ahkam yang dikarang oleh Profesor Muhammad Ali As-Sayis dari Mesir. Ada lagi tafsir namanya Nailul Maram min tafsir ayatil ahkam karya Syekh Muhammad Siddiq Hasan Hon dari Pakistan, India. Kemudian ada lagi tafsir yang namanya Ahkamul Quran karya Al-Jassos madhab Hanafi. Ada tafsir Ahkamul Quran karya Imam Ibnul Arabi madhab Maliki. Ada tafsir judulnya sama Ahkamul Quran karya Kiai Harosi, ya, Al-Qiyah Harosi madhab Syafi'i. Ada lagi tafsir yang diberi namanya Rawa'iul Bayan fi tafsir ayatil ahkam minal Quran. 2 jilid tebalnya, sekali lagi namanya Rawa'iul Bayan
fi tafsir ayatil ahkam minal Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dari Mekah. Namun ya baru saja beliau wafat di Turki ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir yang saya sebutkan tadi, sesi yang terakhir dikatakan bahwa berdasarkan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 187 tadi, wa antum akifuna fil masajid, ya kalian beriktikaf di masjid-masjid, berarti dalam masalah iktikaf yang syar'i itu dilakukan tentunya di masjid-masjid ya, bukan dilakukan di dalam ya pesantren atau misalnya di ya dalam rumah, tapi di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah pun ketika i'tikafnya adalah di masjid ya, di Masjid Nabawi. Nah, kemudian kaitan dengan pertanyaan di masjid yang mana yang afdol kita untuk beriktikaf? Apakah di masjid yang ramai, banyak yang baca Quran sana sini ya, kita dengar misalnya bacaannya, atau misalnya kita cari di masjid yang agak sepi, agak sunyi sehingga nambah kehusyuan ibadah kepada Allah sambil tafakur dan tadabbur. Ya, karena di dalam masalah ibadah itu diperlukan kehusyuan. Tadi oleh qori kita yang membaca surah Al-Mu'minun dikemukakan ada ayat walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan orang-orang yang dalam ibadah sholatnya penuh khusyuk ya, sebagai tanda nanti alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, dalam ayat 11-nya, yaitu mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal semua di dalam. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya ya, kalau ditanya tadi bagaimana lebih baik mana, kalau kita iktikaf di masjid yang ramai, walaupun ramainya tentu bukan dengan ngomong atau hiburan ya, tapi ini ramai mungkin ini baca Quran, ini sedang zikir dan sebagainya. Dengan masjid misalnya yang tidak ramai, yang katakanlah sepi, sunyi, tapi enak kita di situ untuk tafakur. Ya tentu saya memilih yang sunyi, yang agak sepi, tidak terlalu ramai. Kenapa? Karena ya tadi itu kehusyuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih khusyuk. Karena saya baca dalam kitab ya, hadis itu. Bahkan saya kutip hadisnya di dalam buku saya yang judulnya Al-Hujjajul Bayyinah. Ya, selain buku saya yang paling populer yakni Umat Bertanya Ulama Menjawab, ada lagi bahkan lebih ditulis lebih duluan, diterbitkan yang pertama oleh Mutiara Ilmu di Surabaya, kemudian karena penerbitnya yang punyanya meninggal, akhirnya dipindahkan ke Sinar Baru Algensindo di Bandung. Ya, itu judulnya adalah Al-Hujjajul Bayyinah, yang merupakan argumen-argumen yang terang benderang yang ditulis bahasa Indonesia dengan 70 masalah tentang Islam. Dikemukakan juga tentang hadis mengenai Rasulullah SAW pernah beriktikaf. Kemudian ada orang yang membaca Al-Quran dengan nyaring di dekat beliau. Lalu orang yang sedang baca Quran dengan nyaring itu mungkin suaranya agak keras, itu ditegur oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah menegur, wahai yang baca Quran, ya kita ini kan sama-sama sedang munajat, ya, kulun munajin. Jadi kita ini sama-sama sedang munajat kepada Allah, sedang berdoa, sedang katakanlah zikir kepada Allah. Tolonglah jangan keras-keras. Ngobrol antara satu dengan yang lain di masjid tadi.
Jadi kaitan dengan masalah ini, maka saya cenderung untuk mengatakan bahwa lebih baiknya ketika kita beriktikaf itu di masjid yang tidak ramai, yang agak sunyi. Untuk apa? Untuk lebih khusyuk, lebih konsentrasi ya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholatnya atau dengan baca Qur'annya dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, satu nun Kiai, Masya Allah. Sami-sami. Terima kasih Pak Kiai. Tadi pertanyaan yang nggak kepikiran sama saya ke Ustadz Hidayat terkait, misalnya saya lebih milih yang ramai yang ada agendanya, ternyata ya coba kita sekali-sekali coba yang sepi agar lebih khusyuk untuk iktikafnya. Saya bisa coba tuh Pak Kiai. Syukran Pak Kiai. Ya, Alhamdulillah. kasih sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Kiai, ada pertanyaan. Ya, Kalau yang silakan. disebut dengan ini langsung digabung aja ya. Yang pertama terkait baca Al-Quran, apakah boleh sambil istirahat gitu Pak Kiai, sambil tiduran, dan juga yang disebut dengan ahli ibadah itu seperti apa ya Pak Kiai? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan yang bagus, yang penting untuk kita bahas. Yang pertama adalah mengenai membaca Al-Quran, boleh enggak sambil istirahat, sambil berbaring gitu ya. Ya, Quran sambil berbaring. Yang kedua, siapakah yang pantas dikatakan orang ahli ibadah? Baik, untuk yang pertama ya, yakni membaca Al-Quran sambil berbaring. Ini berkaitan dengan masalah ini, ulama telah menjelaskan, misalnya ada seorang ahli Al-Quran, selain ahli hadis. Ahli hadis juga ahli ulumul Quran yang namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya yang diberi nama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Juga yang kedua Imam Nawawi, seorang ulama besar yang wafatnya 676 Hijriah. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti wafatnya 911 Hijriah. Jadi lebih mudaan Imam As-Suyuti daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, bahkan saya selain punya kitabnya juga punya syarahnya namanya Al-Bayan. Itu dikatakan bahwa boleh-boleh saja ya juz, boleh-boleh saja orang membaca Al-Quran sambil berbaring ya, dengan tentunya auratnya tertutup, artinya tapi sambil berbaring. Apa alasannya, dalilnya bahwa ketika baca Al-Quran boleh sambil berbaring? Ya, yang pertama dikemukakan tentang riwayat Siti Aisyah pernah membaca Al-Quran ala sarir, berbaring di atas ranjangnya. Juga ada dalil dari Al-Quran ya, yang menyatakan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, artinya yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Nah di situ dikatakan alladzina yazkuruna, yang berzikir kepada Allah. Nah sementara di dalam kitab
Al-Azkar juga karya Imam Nawawi ada keterangan, afdalul azkar tilawatul Quran. Seutama-utamanya zikir adalah membaca kitab suci Al-Quran. Jadi berarti ulama mengatakan, ya dengan ayat tadi orang harusnya berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan termasuk berzikir itu adalah membaca Al-Quran, bahkan dikatakan afdalul azkar. Maka dengan ayat ini ya, ulama menjelaskan tidak ada masalah. Artinya dibolehkan, tidak dilarang dalam agama Islam. Namun demikian ulama menjelaskan afdolnya, ya, utamanya tentunya tidak berbaring ketika membaca Al-Quran. Bahkan di dalam kitab ada tilawah di Muqaddimah Tafsir Al-Qurtubi yang namanya Al-Jami li Ahkamil Quran dijelaskan di antara adab-adabnya dia harus bersuci dulu, kemudian dia harus duduk, bahkan duduknya juga menghadap ke arah kiblat dengan pakaian yang rapi, yang sopan, ya, bersiwak dulu dan seterusnya. Jadi banyak adab-adabannya. Jadi kaitan dengan masalah tadi bagaimana membaca Al-Quran dengan berbaring, jadi sepakat ulama tentang bolehnya sambil berbaring kita baca. Misalnya ketika kita sebelum tidur kan kadang-kadang kita baca surah Al-Waqi'ah atau surah Tabarok, ya, Al-Muluk misalnya, sambil berbaring. Baca Yasin sambil berbaring, itu enggak ada masalah. Akan tapi tentu diakui lebih afdolnya, lebih hormatnya, lebih bagusnya kita sambil duduk dengan penuh tawadu, dengan rapi, kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Itu yang disepakati tentang afdol. Walaupun berbaring juga hanya sekadar boleh, tidak berdosa. Kemudian mengenai masalah yang kedua, siapakah yang patut dikatakan sebagai ahlul ibadah? Ya, orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya jawabannya adalah yang dikatakan ahlul ibadah. Ahlul ibadah adalah orang yang betul-betul al-qaim bihukukillah wal qaim bihukukil ibad. Yakni al-qaim bihukukillah, yang mampu melaksanakan hak-haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga wal qaim bihukukil ibad, orang-orang yang mampu melaksanakan hak-haknya kaitan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa dia bagus hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga wa hablum minan nas, dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Ya, sehingga menjadi ahli ibadah, menjadi ahli, ya, orang-orang yang soleh, yang patut menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kitab namanya Ihkamut Tauhidiyah dikatakan wa qaimun bihaqqi rabbihi wa haq ibadihi fasolihan qadistahaq wa jahilun li fardhi ainin dan yajiz itlaqu solihin alaihi pahtariz. Yang artinya bahwa orang yang ketika hidupnya selalu mengabdi kepada Allah, hubungan dengan Allah dengan baik, disuruh ngaji pada mau, disuruh sholat pada tekun, disuruh sedekah pada dermawan, itu namanya ini orang-orang yang soleh, ahli ibadah kepada Allah. Demikian juga wa qaimun bihaqqi rabbihi wa haq ibadihi fasolihan qadista. Orang yang sudah baik juga hubungan dengan sesama hamba Allah, sesama manusia,
ini jelas ya pantas dikatakan orang soleh ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas dia menjadi ya ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengabdi kepada Allah sesuai tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketekunan. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya manusia masuk ahli ibadah, ya ibadah sendiri bisa diartikan adalah pengabdian, ketundukan, kepatuhan. Jadi semua orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, ya, ditambah dengan sesama juga akur, damai, harmonis, maka jelas orang yang semacam ini dikatakan sebagai ahlul ibadah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian jawabannya. Baik, alhamdulillah. Syukran Pak Kiai atas pertanyaannya. Jadi insya Allah sudah terjawab ya Ibu Nuning dan juga admin Zakat Sukses tadi yang bertanya. Baik, karena waktu sudah melewati atau melebihi pukul 5 sore. Alhamdulillah kita sudah. Oh boleh Bu, satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu Siti Ngasya. Pertanyaan yang terakhir. Oh ya, siap. Oke. Ya, berkaitan dengan Ramadan, beberapa ayat Al-Quran menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada lagi, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah ini ayat yang terakhir tadi Ustadz bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Yang saya ingin tanyakan, perbedaan antara Ya ayyuhalladzina amanu dan Ya ayyuhan nas yang berkaitan dengan Ramadan, mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, khususnya yang Ibu yang bertanya tadi, kalau ditanyakan apa perbedaan dalam Al-Quran berkaitan dengan Ya ayyuhan nasu dengan Ya ayyuhalladzina amanu yang berkaitan dengan masalah ibadah di bulan Ramadan, ya. Jadi jawabannya kalau untuk kaitan dengan puasa di bulan Ramadan ini, Allah menggunakan Ya ayyuhalladzina amanu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tidak menggunakan Ya ayyuhan nasu, ya. Kenapa? Karena untuk kaitan dengan ibadah puasa di Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian ibadah puasa, tidak kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, ya, akan tapi khusus orang-orang pilihan, yakni orang-orang yang beriman saja. Sehingga tidak sah bagi orang kafir, manusia yang masih kufur, tidak beriman, walaupun dia puasa tetap dipandang tidak sah. Maka oleh karena itu digunakan Ya ayyuhalladzina amanu sebelum ungkapan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu ada di dalam kitab Ulumul Quran antara perbedaan penggunaan Ya ayyuhan nasu dengan penggunaan Ya ayyuhalladzina amanu. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di waktu lain kita bisa berjumpa lagi karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, syukran Pak Kiai atas jawabannya dan terima kasih Bu Siti ya, tadi sudah bertanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah nanti kita akan mengadakan pertemuan kembali. Dan karena itu sebelum kita akhiri, kepada para peserta dipersilakan untuk menyalakan videonya. Nanti kita akan dokumentasi bersama. Ya, sebagai informasi, Sir Alfian. Ya, oke. Ya, sebagai informasi bahwa untuk menambah wawasan keilmuan, jadi saya selain menulis buku-buku karya ilmiah, ya diantaranya Umat Bertanya Allah Menjawab dan
70 masalah agama, ya kurang lebih ada 30 judul lah yang sudah diterbitkan. Juga saya sudah membuat semacam ya video tanya jawab agama Islam yang sekarang sudah kurang 130 episode ya. Sehingga nanti kalau Masya Allah. misalnya diperlukan mungkin melalui Bapak Ustadz Hidayat, Ustadz Alfian, saya kirim sehingga mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam. Siap. Demikian. Nanti Terima diupload kasih. di Pordai TV Kiai, insya Allah. Nah, Ya, Ustaz. dikirim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah melalui Ustadz Hidayat, mudah-mudahan ada nomor WA-nya. Mudah-mudahan nanti disebarluaskan lagi, di subscribe, di istilahnya komentari, juga like dan di share ke teman-teman yang mudah-mudahan sama-sama dapat pahala dakwah. Amin ya Amin, Allah ya amin. Rabbal alamin. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, insya Allah PKI nanti saya informasikan juga. Nanti minta tolong bantuannya kepada Ustadz Hidayat ya Ustadz. Siap. Lalu belum ditutup pada para jamaah yang belum mengisi presensi dipersilakan, ada linknya di kolom komentar. Lalu setelah itu kita dokumentasi bersama, dipersilakan yang memungkinkan untuk membuka kameranya. Bismillah, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Syukran. Selanjutnya mari kita sama-sama tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya MC tutup dan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit, Ustaz Alfian, Saudara.